Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bapak mau ngejelasin ini ya, tentang kisi-kisi dari USP soal produktif. Ini mau ngejelasin tentang TDPLK sama AKI-nya ya, karena kan sekarang TDPLK saya ngajar sama AKI. Pertama di sini nomor 1 itu kisi-kisinya tentang kegunaan dari APD ya. APD itu kan artinya alat pelindung diri. Oke. Kalau sepatu boot ya biasa ya, berguna untuk melindungi kaki dari cairan-cairan atau larutan kimia yang berbahaya yang bisa tumpah. Sama kalau ini biasanya yang untuk pabrik ya. Ini namanya hazmat. Tapi kalau di lab biasanya makanya jas lab gitu. Ini kacamata biasa untuk melindungi dari percikan yang bisa menimbulkan reaksi percikan gitu ya, melindungi dari mata. Ini untuk kepala. Kalau ini biasa, berarti kalau gambarnya seperti ini di industri ya, di industri. Sarung tangan juga untuk melindungi dari bahan-bahan kimia berbahaya untuk tangan. Nah, di sini contoh soalnya fungsi dari nomor 3. Nomor 3 kan kepala, berarti untuk melindungi kepala gitu. Nah, lanjut nomor 2 ya. Nah, untuk pelindung diri dari pembuatan reagen berasap. Berasap ya. Berasap itu berarti yang paling terkena dampaknya adalah pernapasan. Ya, kalau berasap bau itu pernapasan biasanya. Berarti ini namanya respirator. Respirator atau masker moncong. Saya mau kasih bocoran dulu ya buat yang hadir di sini aja kali ya. Jadi nomor 3 ini ada kesalahan soal. Nah, kesalahan jawaban maksud saya. Jadi kalian perhatikan ini dulu ya sebentar. New share. Oke, saya ganti. Nah, oke. Di sini kalau yang nomor 3 itu yang sebelah kiri, pokoknya sebelah kiri itu tentang tingkat kesehatan dari suatu bahan. Jadi kalau makin tinggi, semakin tidak sehat untuk badan. Nah, yang paling atas itu adalah kemungkinan terbakar, ya, kemungkinan dia bereaksi dengan api. Kalau kedua ada reaktivitas. Reaktivitas artinya adalah kemungkinan dia untuk bereaksi lebih cepat, gitu. Jadi sangat reaktif, sangat mudah bereaksi. Nah, di soal nanti ditanyakan, dalam gambar di atas kotak berwarna biru berisi angka 0. Angka 0 kan yang atas ya. Nah, angka 0. Itu jawabannya adalah tingkat kesehatan. Ya. Pilih aja jawaban yang tingkat kesehatan. Padahal aslinya harusnya kalau yang 0 adalah kemungkinan terbakar ya. Tuh. Ya kan? Ini adalah kemungkinan terbakar. Tapi nanti karena bukan saya yang bikin, Bu Fitri yang bikin soalnya. Yang 0 ini jawab aja tingkat kesehatan. Karena kunci jawaban itu. Udah, itu aja satu. Udah? Lanjut nomor 4. Urutan yang benar dari cara penggunaan neraca analitik. Nah, neraca analitik pertama itu dinolin dulu ya, dinolin sebelum alatnya nyala nih. Pertama kita nolin dulu, berarti nomor 5 pertama ya. Dinolkan dulu. Habis itu letakkan ya. Zatnya kita letakkan dulu di timbangan. Ketiga, baca nilai yang tertera pada layar monitor. Jadi 5, 2, 4. Terakhir. Selanjutnya adalah 3, catat hasilnya. Kalau udah dicatat, jangan lupa alatnya dinolkan kembali. Ya, jadi jangan udah kelar nimbang, alatnya ditinggal. Jadi urutannya adalah 5, 2, 4, 3, dan 1. Gitu. Lanjut nomor 5. Larutan natrium hidroksida bersifat, nah ini, natrium hidroksida ya. Natrium hidroksida itu kan seringkali bikin gatel, ya nggak? Ya, bikin gatel. Nah, kalau bikin gatel biasanya sifatnya itu korosif. Ya, berarti natrium klorida itu sifatnya korosif. Mungkin nanti soalnya bukan natrium klorida, tapi senyawa lain. Pokoknya yang bikin gatel gitu. Kalau bikin gatel, dia biasanya korosif. Gitu.
Itu kalau konsentrasinya rendah ya. Kalau konsentrasinya tinggi, korosif berarti dia bisa membakar kulit atau mengelupas kulit-kulit kita. Lanjut yang nomor 6. Lanjut ya, bahan kimia bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan. Nah, ini berpotensi menimbulkan ledakan ya. Kalau yang menimbulkan ledakan biasanya dia reaktif. Ya, bahan bersifat reaktif. Bukan korosif, bukan beracun, beracun udah pasti ya. Tapi lebih tepat jawabannya korosif, reaktif. Korosif mulu deh tadi. Reaktif ya. Bahan kimia kalau mudah menimbulkan ledakan, kalau bertemu dengan air, itu biasanya reaktif. Contohnya adalah natrium. Natrium padatan ya. Bukan natrium dalam bentuk NaCl atau mungkin natrium hidroksida dalam bentuk NaOH, bukan, tapi dalam bentuk murninya. Logam natrium itu mudah meledak jika terkena air, bahkan terkena keringat kita gitu. Yang penting air, apapun airnya bisa meledak dia. Lanjut nomor 7. Nah, kalau kemarin kan kita pH-nya langsung dipakai angka kalibrasi dulu. Nah, kalau kalibrasi pH itu biasanya kita pakai yang pH netral sama pH rendah untuk asam. Ya, yaitu pH netral 7 dan 4. Urutannya dari yang terkecil dulu. Jadi pH 4 dulu, baru pH 7. Yang 3,99 sama 7. Jadi untuk mengkalibrasi pH meter dengan tepat, digunakan pH buffer pada nomor 2 dan 3, yaitu pH 4 dan 7. 3,99, 3,8, 3,7 masih masuk ke 4. Ya. Mungkin nanti soalnya ngeco gitu, nggak pas 4 dibikin 3,87 atau 3,98 gitu. Itu masih masuk 4 ya. Larutannya mungkin beda gitu. Pokoknya yang dilihat pH. Lihatnya yang pH-nya aja, betul. Jadi kalau pH-nya 4 dan 7 berarti itu larutan untuk mengkalibrasi pH meter. Kalau misalkan ditanya urutannya, dari yang kecil dulu, 4 dulu baru 7. Nah, ini sebenarnya soal nomor 8 ini pengecoh ya. Ini kan dijelaskan instruksi kerja untuk pakai alat konduktometer. Padahal yang ditanya adalah larutan pengkalibrasinya, yaitu KCl. Instruksi kerja nomor 4 digunakan KCl 0,01 karena gitu. Sudah diketahui konduktivitasnya dalam berbagai suhu. Jawabannya benar itu, sebenarnya jawabannya benar itu. Cuman kalau misalkan orang yang nggak teliti bisa terkecoh juga ya, karena syarat untuk sebagai larutan pengkalibrasi konduktometer itu adalah pertama memiliki ion-ion yang banyak ya. Ya, ion-ion yang bergerak bebas, ya ion-ion bergerak bebas. Terus KCl ini punya ion-ion yang bergerak bebas dan cukup banyak. Kenapa digunakannya 0,01? Berarti kalau 0,01 dia sudah diketahui konsentrasinya, berarti sudah di uji coba dalam berbagai suhu. Jadi yang benar jawabannya adalah sudah diketahui konduktivitasnya dalam berbagai suhu karena sudah punya konsentrasi gitu. Berarti sudah pernah diuji coba. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehalusan endapan hasil elektrografimetri adalah kecuali ya. Ini kecuali ya. Kecuali. Kalau kecuali berarti jawabannya adalah selain temperatur, sumber arus, keberadaan zat pengkompleks, dan jenis elektroda. Jadi faktor-faktornya pertama ada temperatur. Temperatur mempengaruhi hasil endapan. Jadi kalau misalkan temperaturnya tinggi, ya semakin tinggi temperatur atau semakin naik, maka kan semakin banyak zat-zat yang bergerak bebas dan bereaksi ya. Kalau temperaturnya naik, dia zatnya semakin sering bereaksi, maka endapannya juga semakin banyak. Lalu sumber arus searah. Nah ini bedanya dengan gravimetri, elektrogravimetri itu benar-benar terfokus dengan sumber arus atau sumber listrik. Nah, kalau sumber listriknya banyak, maka endapan yang dihasilkan juga banyak. Kenapa? Karena
Prinsip dari elektrogravimetri adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia, ya, atau dalam hal ini adalah endapannya. Itu. Jadi kalau misalkan listriknya banyak, maka hasil endapan juga banyak. Ketiga selanjutnya adalah keberadaan zat pengompleks. Nah, zat pengompleks. Faktor ketiga adalah keberadaan zat pengompleks. Zat pengompleks ini salah satu faktor yang sering gitu. Yang paling banyak menghasilkan endapan gitu. Zat pengompleks ini adalah zat yang mengikat logam, ya, zat yang mengikat logam lebih banyak supaya dia menghasilkan endapan. Selanjutnya adalah jenis elektroda. Nah, jenis elektroda ini juga mempengaruhi banyaknya endapan. Kalau elektrodanya dia dibuatnya sembarangan atau mungkin bukan elektroda yang cocok, maka dia tidak bisa menghasilkan reaksi yang baik gitu. Jadi elektrodanya juga harus yang sesuai. Yang berarti yang bukan itu adalah jawabannya. Jawabannya adalah tekanan. Kalau tekanan tidak ada di dalam prinsip elektrogravimetri karena yang mempengaruhi adalah kelistrikan gitu. Oke, lanjut nomor 10. 10 ini tentang spektro ya. Spektro. Sebenarnya ini dikasih angka ya banyak gitu. Padahal kita nggak ada perhitungan sama sekali di sini. Nggak ada. 10 ppm. 2, jawabannya 10 kok. Kenapa 2? Jawabannya 10. Jawabannya 10 ppm. Sebenarnya kalau pakai logika aja begini loh. Kalau sampel itu ya, sampel itu warna aslinya kalau diencerkan, semakin encer berarti kan sampel-sampel yang ada di larutan tersebut makin berkurang. Iya nggak? Ngerti nggak? Gini, misalkan kita punya larutan 50 ppm, kita encerkan jadi 2 ppm, itu kan encer banget. Berarti kan sampelnya itu semakin sedikit. Iya nggak? Nah, berarti yang paling mendekati warna sampel adalah yang paling tinggi konsentrasinya, berarti 10 ppm. Kenapa? Karena semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar sampel yang ada di dalam larutan tersebut. Berarti kita lihat aja paling besar yang mana konsentrasinya, 10 ppm. Gitu. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan ini kekecilan. Udah, yang tadi udah. Nah, di sini ada jenis-jenis ini ya, fasadium ya, fasadium untuk kromatografi kolom. Untuk mendapatkan zat yang bersifat nonpolar dengan pemisahan dari komponen-komponennya menggunakan kromatografi kolom, maka absorben atau fasadium yang paling tepat adalah, nah di sini dia, ini kelihatan nggak? Soalnya kalau nggak kelihatan, foto satu-satu dulu. Ada. Kalau, nah di situ kan diminta adalah untuk mendapatkan zat yang bersifat nonpolar ya. Di sini yang nonpolar adalah karbonat. Iya nggak? Sedangkan di sini dia mintanya zat yang bersifat nonpolar. Berarti kalau kromatografi kolom, sebentar, kalian punya gambaran kromatografi kolom nggak? Pernah ini nggak? Pernah lihat nggak? Nggak pernah ya? Kita buka Google dulu bentar. Kolom kromatografi. Nah, sebentar saya jelasin dulu. Ini kromatografi kolom ya. Nah, ya kayak buret. Jadi zat yang ingin kita dapatkan harus turun, ya harus netes. Nah, kalau harus netes berarti dia nggak boleh diikat sama fasadiumnya. Ngerti nggak? Kalau nggak boleh diikat berarti fasadiumnya harus berlawanan dengan si zat yang kita inginkan. Nah, di sini zat yang diinginkan adalah bersifat nonpolar. Nah, berarti fasadiumnya harus yang berlawanan, yaitu berarti yang polar. Jawabannya ada silika gel. Ingat, kalau zat yang diinginkan ya bersifat apa gitu, berarti fasadiumnya yang berlawanan sifatnya. Nggak boleh yang sama. Kalau sama, justru nanti zatnya akan diikat, jadi nggak bakalan turun, nggak bakalan menetes ke bawah. Gitu. Lanjut,
Ya, lanjut. Tinggal 5 lagi nih. 12. Pada gambar di atas, ya. Pada gambar di atas, pada bagian kiri adalah warna sampel. Sedangkan yang kanan itu adalah warna hasil atau kromatogramnya. Kromatogram itu hasil dari kromatografi. Nah, di sini ditanya adalah warna komplementer. Warna komplementer adalah warna turunan dari warna primer. Warna primer itu cuma 3 ya. Merah, kuning, sama biru. Merah, kuning, biru itu warna primer. Selain itu berarti warna turunannya. Orange, merah muda, biru muda, hijau, coklat, hitam, gitu. Itu adalah warna komplementer. Di sini warna komplementer ada hitam, merah muda, terus ada orange, hijau, sama biru muda. Yang paling banyak adalah biru muda. Di sini hijau, kuning ada 4 juga ya. Ya, kalau jawabannya biru muda. Di sini juga jawabannya. Di sini juga masih jawabannya biru muda. Lanjut kita ke ini. Nah, di sini kromatografi lapis tipis ya, sama kayak ini. Ini kromatografi, ini kertas ya. Kertas dan tipis sama. Jadi dia yang diamati adalah perubahan warnanya ya. Di sini ada nama sampel asam amino. Itu merah muda. Di soal ditanya pemanis buatan yang mengandung asam amino. Nah, berarti kalau asam amino warna merah muda, berarti kalian lihat sampel yang warna merah muda yang mana? Ada nggak? Aspartam, berarti jawaban aspartam. Gitu. Misal kalau soalnya diganti, sampel yang mengandung sukrolosa ya. Sukrolosa adalah, berarti kalian lihat yang warna merah, ungu, dan biru ada di mana aja. Gitu. Berarti mana jawabannya? Ada siklamat biru ya, sakarin merah, ungu nggak ada ya? Ungu nggak ada. Berarti siklamat dan sakarin bisa mengandung sukralosa gitu. Jadi dilihat dulu sampel yang dimau tuh apa. Kalau di soal kan asam amino. Asam amino warna apa? Merah muda. Kalian cari warna merah muda ada di mana? Ada di aspartam doang. Berarti jawabannya aspartam gitu. Lanjut. Kenapa? Lanjut nomor 14. Dari berbagai bahan berikut yang merupakan penyerap atau absorben. Oh, di sini apa aja nih bahannya ya? Oh, ada lempeng alumina. Kita tambahin ini dulu deh ABC-nya. Lempeng alumina. Serbuk. Natrium hidroksida. Oke, kolom ya. Kalau di sini kan ditanya fasa diam atau absorben untuk kolom. Untuk kolom itu biasanya silika gel, ya. Sama alumina, bubur alumina. Ingat ya, bubur bukan lempeng. Iya, bubur alumina. Jadi kalau misalkan di sini ada lempeng alumina sama silika gel, jawabannya silika gel. Karena alumina di kolom dipakainya dalam bentuk bubur ya, buburnya. Jadi bubuk-bubuk gitu dibasahin. Kalau dalam bentuk lempeng berarti bukan kolom gitu. Lempeng alumina dipakai di kromatografi kertas. Tapi kalau bubur alumina dipakai di kromatografi kolom gitu. Jadi jawabannya silika gel. Lanjut, data di atas merupakan pengukuran absorbansi suatu larutan penyedap rasa dengan berbagai konsentrasi. Dari data di atas akan dibuat grafik linearitas. Untuk membuat grafik yang sesuai, maka data yang diperlukan adalah apa? Kalau kemarin bikin grafik pas UKK makanya apa gitu? Absorbansi dan apa? Ada 2 kan? Kanan sama kiri. Dan konsentrasi. Berarti konsentrasi dan absorbansi. Lambda nggak dipakai.
Jadi jawabannya kalau bikin grafik pakainya konsentrasi dan absorbansi doang. Lambda nggak dipakai. Lambda hanya dipakai untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Lanjut nomor 16. Mana? Enggak. Kalau ini biasanya harus tahu spesifikasi alat. Jadi kalau tabung polarimeter itu ya biasanya yang normal itu 20 cm di alat-alat yang biasa. Tapi ada yang lebih kecil, ukuran 15 dan 10. Cuman yang biasa kita pakai yang 20 mili. Yang 20 cm. Kalau misalkan dipakainya 30 mili, 15 dan 10 nggak bisa. Harus yang 20 cm. Jadi tabung polarimeter ya, polarimeter bukan polarimetri. Polarimeter itu alatnya. Tabung polarimeter itu panjangnya ada 10, 15 dan 20. Kalau yang volumenya lebih dari 30 ke atas, pakainya yang 20 cm panjangnya. Ke bawah bisa pakai 15 atau 10 cm. Gitu. Iya, 20 cm. Tadi saya bilangnya berapa? 20, 15 sama 10. Salah ya. 20, 25 sama 15. Ya, ya segitu. Terakhir. Ini tahapan analisis sampel yang benar. Biasa ya, kalau analisis sampel itu biasanya pertama harus pilih metode. Kita mau metode apa? Kualitatif atau kuantitatif. Kalau misalkan sampelnya itu penentuan konsentrasi, berarti itu harus kuantitatif ya. Kalau penentuan konsentrasi kan harus ada angka, berarti harus kuantitatif. Kalau misalkan cuma perubahan warna, perubahan bau, reaksi, itu metodenya kualitatif. Kemudian harus ada pengambilan sampel dulu ya. Jadi sebelum preparasi sampelnya harus ditentukan dulu mau sampel apa, kita ambil dulu. Habis itu kita preparasi sampelnya supaya menghasilkan sampel yang bagus dan hasil analisis juga bagus. Terakhir baru perlakuan ya, pemisahan analisis. Ini untuk metode analisis kromatografi ya. Jadi pemilihan metode dulu, pengambilan sampel, preparasi dan perlakuan pemisahan analisis.